Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, perkenalkan saya Naim Ulfa Khairunisa dengan NIM 20210048 dari semester 6. Di sini saya dengan mata kuliah Inovasi Kurikulum yang akan membahas mengenai inovasi metode kurikulum pembelajaran PAI. Nah, izinkan sebelumnya saya akan menyampaikan mengenai moto ya. Dalam Quran surat Hud ayat 37, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Shadaqallahul adzim. Kita langsung mengenai pembahasan, yaitu yang pertama ada pengertian inovasi metode, yang kedua ada tujuannya dari inovasi metode, dan yang terakhir ada contoh hasil inovasi pembelajaran. Kita akan langsung membahas mengenai pengertian inovasi metode. Nah, teman-teman, inovasi ini berasal dari kata Latin innovation yang berarti pembaruan dan perubahan. Jadi inovasi juga menurut Ibrahim dalam Nurul Zuriyah dan Haris Sunario mengandung makna suatu ide, hal-hal yang praktis, metode, cara, barang-barang buatan manusia yang diamati atau dirasakan sebagai sesuatu yang baru bagi seseorang atau kelompok masyarakat. Ada pula metode. Metode ini secara etimologis kata metode berasal dari bahasa Yunani, methodos, yang tersusun dari dua kata, meta dan hodos. Dari meta ini berarti jalan, cara, ataupun arah. Sedangkan metode adalah suatu cara atau proses sistematis yang digunakan untuk melakukan suatu kegiatan agar tujuan tersebut yang diinginkan dapat tercapai. Seperti itu. Sehingga saya menyimpulkan inovasi metode pembelajaran ini adalah pembaharuan ataupun perubahan suatu ide metode kurikulum agar menjadi lebih baik dan menyenangkan dalam mencapai tujuan pedoman pembelajaran. Dan dengan teknik pembelajaran yang dimaksud di sini adalah daya upaya, usaha-usaha ataupun cara-cara yang digunakan pendidik untuk melaksanakan pembelajaran di kelas pada waktu tatap muka dalam rangka menyajikan dan memantapkan bahan pelajaran agar tercapai tujuan pembelajaran saat itu. Nah, artinya teknik ini bersifat implementatif dan terjadinya pada tahap pelaksanaan pembelajaran. Mohon maaf pada suara. Selanjutnya, perlu kita ketahui jadi inovasi ini merupakan pembaharuan ya. Jadi yang perlu kita ketahui, pembaharuan ini dilakukan karena memang adanya tuntutan serta adanya kebutuhan ya dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, berkaitan dengan tema yang saya bawa mengenai metode ya. Jadi dilakukannya ini karena karena metode sebelumnya kurang maksimal dalam mencapai keberhasilan pembelajaran. Jadi sehingga diperlukan adanya pembaharuan dalam metode seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan. Yang pertama ada tujuan dari inovasi metode. Yang pertama ada proses kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar. Jadi metode yang digunakan ini akan dianggap lebih baik dan unggul dari yang ada sebelumnya. Dan tentunya juga disesuaikan dengan kebutuhannya. Dan yang kedua, meningkatkan kualitas peserta didik. Jadi salah satunya yaitu dengan adanya metode yang variatif dalam sebuah pembelajaran ini dapat meningkatkan kualitas peserta didik gitu. Karena di sebuah metode pembelajaran yang mana metode pembelajaran ini kan digunakan untuk dapat mewujudkan suatu pembelajaran yang bermanfaat ya. Dan pencapaian tujuan yang diinginkan. Jadi metode ini kan merupakan cara yang digunakan guru untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik agar dapat mengembangkan dan meningkatkan kemampuan yang dimilikinya. Maka tujuan dari inovasi metode ini adalah pembaharuan
dalam kegiatan pembelajaran dapat meningkatkan kualitas peserta didik dan hasil belajar yang optimal tentunya. Jadi, adanya pembaharuan dalam metode ini misalnya yaitu pada mulanya guru dalam kegiatan pembelajaran ini menggunakan metode ceramah, dan akan tetapi ya, metode ceramah ini tidak efektif misalnya digunakan secara terus-menerus, sehingga dapat diperbaharui lah dengan misalnya metode demonstrasi, metode tanya-jawab, ataupun metode simulasi. Nah, yang semuanya ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kemampuan siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Seperti itu. Nah, dalam hal ini juga guru harus pintar-pintar dalam menentukan metode dan disesuaikan dengan pembelajaran yang akan disajikan gitu. Karena guru juga ini harus dapat mengambil setiap kelebihan-kelebihan daripada metode tersebut. Jadi sehingga dengan demikian diharapkan pembelajaran ini akan berjalan dengan lancar, berjalan dengan sesuai yang diinginkan dan tujuan yang diharapkan. Tentunya seperti itu. Dan guru juga tidak terpaku dengan satu metode saja, tetapi ya dapat bervariatif seperti itu. Selain itu juga dalam pembelajaran guru pastinya mempunyai teknik agar materi ataupun kegiatan pembelajaran yang dilakukan ini dapat diserap oleh peserta didik sehingga kegiatan pembelajaran tidak sia-sia. Jadi kan teknik ini merupakan penerapan suatu metode secara spesifik. Misalnya begini, dalam penggunaan metode diskusi, guru ini perlu memerlukan teknik yang berbeda ketika guru masuk ke dalam kelas yang aktif dan ketika guru masuk ke dalam kelas yang tergolong pasif. Nah, dalam hal inilah guru juga harus berganti teknik untuk memaksimalkan kegiatan pembelajaran, untuk memaksimalkan metodenya juga. Jadi teknik ini mendukung atau memacu berhasilnya metode pembelajaran yang digunakan oleh guru. Seperti itu. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh hasil inovasi metode di era Society 5.0. Yang pertama ada Project Based Learning, yang kedua ada e-learning, yang ketiga ada digital textbooks, dan yang terakhir ada pop-up books. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian teman-teman semuanya. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.